Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dan sahabat sehat. Jumpa lagi dengan saya di channel saya di seputar kesehatan dan pertanian. Hari ini saya dipanggil oleh Ibu Yuliati dari Desa Kalanganyar ya, posisi di wilayah Lamongan. Beliau menderita tangan sebelah terlalu panas dan seperti terbakar, dan ternyata beliau mengalami ada penyumbatan pembuluh di sini ya, dalam titik stroke, karena beliau sering tidur miring ke kiri dan ada sedikit masalah saraf yang terjepit. Dan tadi sudah saya urai semua uratnya, dan alhamdulillah kata beliau sudah ada perubahan, Bu ya. Jadi saya ingin berpesan kepada siapapun, hindari untuk tidur miring ke kiri ya. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena di sini ada pompa ataupun pump yang mengalirkan darah ke otak. Jadi kalau kita selalu menindih mesin pompa tersebut, maka pelancaran darah ataupun peredaran darah akan bermasalah. Dan tadi sudah saya urai semuanya di sini, dan saya akan menunjukkan sedikit poin, tetapi tidak bisa semuanya karena video terlalu panjang. Jadi seperti ini caranya. Di sini tadi ditekan terlalu sakit, bener Bu ya, terlalu sakit. Kenapa? Karena di sini disumbat dikarenakan sering tidur miring, jadi tersumbat aliran darahnya ke otak. Nah, ini kalau dibiarkan bisa menjadi kelumpuhan ataupun dalam tanda kutip, mohon maaf, bisa terjadi yang namanya stroke. Jadi caranya sahabat tani, sahabat sehat, tekan di sini. Kalau di sini terasa sakit, nah itu ada penyumbatan ya di bagian stroke. Nah, caranya bagaimana? Diurai ya, diurai ke bawah sini sampai sini dengan memakai minyak ya yang licin. Jangan sampai tidak memakai minyak karena nanti bisa iritasi kulitnya. Jadi di sini. Nah, sahabat-sahabat semuanya bisa melihat video-video saya yang sudah saya unggah sebelumnya ya. Oke, setelah di sini diurai, sudah merasa enakan. Karena ini tadi si ibu ada penyumbatan darah dan sedikit masalah saraf ya, kaku, maka bisa diurai di sini. Mohon maaf Bu ya, miring ke sini. Di sini ya, diurai dulu di sini urapnya melawan arah jarum jam ya, seperti ini. Berapa lama? Kondisional. Jadi sahabat-sahabat tani bisa melakukan sendiri ataupun minta tolong siapapun, seperti ini. Jadi kondisional ya. Setelah itu, kalau di sini terasa panas ataupun sulit diangkat seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Sama, cari laktat ataupun kalau orang Jawa ngomongnya kelanjer ya, kelanjeren. Biasanya nong cingkloan ono kelanjeri. Biasanya ya di sini, maka perlu diurai. Oke. Setelah itu di sini ada saraf ataupun urat antara pertemuan tulang dengan otot. Maka di sebelah sini harus diurai. Nah, berapa lama? Kondisional. Akan saya contohkan ya. Ini si ibu saya kasih bonus ya. Saya kasih bonus 8 menit. Sebenarnya sudah selesai sih ya. Cuma saya kasih bonus. Kasihan. Beliau ini pekerja keras. Nah, seperti ini ya. Bonus ini. Bonus tutorial dari saya. Renggangkan semuanya ya. Ingat ya, jangan diurut seperti ini ataupun seperti ini. Ingat ya, jangan, karena ini bukan pijat capek, melainkan pijat untuk mengurai otot ataupun saraf yang terjepit. Jadi pantangan banget diurut seperti ini, dan harus dilakukan dengan profesional.
lakukan tekanan seperti ini semaksimal mungkin. Berapa beban? Bisa 1,5 kg, bisa 2 kg, tergantung si pasien berapa bisa menahan beban untuk rasa sakitnya ya. Kalau ini ukuran 1 kg saja ya. Oke, tadi si ibu juga mengalami di sini ada kebas sampai sini. Kenapa bisa kebas? Karena di daerah sini ada urat ataupun saraf yang bermasalah, juga ada penyempitan pembuluh darah, tidak bisa ke sini ya. Jadi cairan tadi diurai seperti ini saja, pelan-pelan. Nah, ini berlaku juga untuk orang yang stroke ya, stroke sebelah kiri ataupun kanan. Nah, di sini juga ada. Di sini tadi ada laktat ataupun kelenjar, sudah hilang Bu ya. Sudah hilang. Nah, setelah di sini diurai semuanya ya. Ya, ingat ya. Sahabat-sahabat, jangan melakukan ini sembarangan karena harus memiliki testi ataupun tensimeter untuk ukuran darah ya, berapa. Jadi jangan asal-asalan langsung ke sini. Ya, kalau darahnya tinggi, tekan sebelah sini tanpa melihat dulu ataupun tanya berapa tinggi darahnya, itu nanti kasihan si pasien. Oke. Nah, si ibu tadi juga mengalami penglihatan yang agak masalah, yang sebelah kiri. Ya, jadi kata beliau sekarang sudah agak mendingan, dan tadi sudah saya sampaikan bagaimana cara mengatasi mata yang rabun ya, baik itu rabun dekat ataupun rabun jauh. Yang sebelah kanan tadi Bu ya, yang bermasalah ya, bermasalah. Jadi mohon doanya sahabat-sahabat semuanya ya, mudah-mudahan Ibu Yuliati dari Kalanganyar, Lamongan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa-doa teman-teman semuanya. Beliau sudah pernah ke dokter, juga pijet ya. Dan tadi sudah saya kasih rujukan herbal apa yang harus dikonsumsi. Herbalnya apa? Rahasia ya. Kalau mau tahu bisa datang ke alamat saya di bawah deskripsi sini, ataupun bisa tanya-tanya melalui kontak WA saya. Nah, ini sedikit bonus tutorial bagaimana cara mengatasi sakit kepala ya. Ini juga berpengaruh untuk penglihatan. Putar seperti ini ya. Nah, ini buat senyaman mungkin ya sahabat ya. Nah, ini setelah itu pindah yang sebelah sini. Nah, karena ini di Jawa ya, di Jawa, mohon maaf, ini ada sedikit ngelucu yang ngelawat dulu. Nah, ini kan ada bekas kuning-kuning, dikasih kunir. Nah, sakitnya panas dikasih kunir, mungkin mau dibumbuin apa gitu ya sama keluarga. Katanya dikelasem katanya. Nah, inilah. Nah, pentingnya kita mengetahui titik ataupun anatomi tulang dan saraf. Itu harus belajar ataupun ikut kursus ya. Jadi ini sangat nyaman sekali, dan ini bisa merelaksasi orang yang susah tidur. Benar Bu ya, nyaman ya. Nah, ini dilakukan sendiri Bu di rumah ya. Ini namanya terapi mandiri. Oke, selanjutnya kalau di sini sudah merasa nyaman, merasa enakan ya, maka sahabat-sahabat nanti tinggal melakukan pijatan khusus ya. Mohon maaf saya tidak bisa menunjukkan karena terlalu panjang durasinya nanti. Jadi poin-poinnya saja. Ingat, kalau ada sering sakit kepala ya, biasanya letaknya di sini yang bermasalah ya, di sini tepat. Kalau ditekan seperti ini sakit, berarti ada yang sumbat ya, aliran darah ke otak nggak lancar, maka perlu diurai ataupun dilancarkan dengan cara apa? Tadi sudah saya sampaikan, dan tidak bisa saya sampaikan secara detail karena videonya terlalu panjang.
Nah, setelah itu kalau si pasien mengalami sesak napas ya, tapi ibu ini tidak ya, nanti bisa ditambah di sini. Nah, ini ada bawah tulang ini. Cuman ini tidak ada keluhan sesak nafas, jadi saya tidak bisa untuk memberi contoh. Kasihan nanti si ibu kesakitan. Oke. Nah, setelah itu tadi ditekan di sini ya, 4 jari ya, kira-kira dari pertemuan tulang ini. Di sini. Ini biasanya tembus ke belikat. Benar, Bu ya? Nah, kata beliau, kata si anaknya ya. Nah, itu anaknya pada ngumpul di sana itu. Nah, itu. Beliau sangat berharap saya bisa datang ke rumahnya ya. Jadi saya itu tergantung kondisi pasien. Kalau tidak bisa jalan, insya Allah saya akan datang ke rumahnya dengan jarak tempuh tertentu. Kalau lebih dari 2 jam lebih, kayaknya saya mohon maaf tidak bisa datang ya, karena kondisi ataupun cuaca saat ini tidak begitu mendukung. Oke Bu, diangkat tangannya ya. Nah, tadi gimana Bu? Tadi berat ya? Sekarang ringan ya? Nah, sekarang sudah ketawa. Katanya tadi malam nangis-nangis. Ya, benar Bu ya? Nangis-nangis. Nah. Oke, nah setelah ini ya sahabat tani, sahabat sehat semuanya, alhamdulillah si ibu sudah merasa enakan. Yang bisa menyembuhkan bukan saya ya, mohon maaf. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Yang Maha Kuasa dengan kunci sugesti ataupun kepercayaan si pasien sendiri. Ya, saya hanya perantara. Oke. Ini Ibu Yuryati dari Karanganyar, Lamongan. Nggak tahu ini Lamongan sebelah mana ini. Ya, intinya alhamdulillah ada perubahan ya. Oke, setelah dilakukan stretching ataupun pemanasan dan sebagainya tadi, tinggal melakukan peregangan. Nah, ini yang terakhir Bu ya, saya belum meregangkan. Nah, ini yang terakhir. Nah, sekali lagi saya kasih tip bonus. Nah, caranya seperti ini ya, ditekuk seperti ini ya, di bawah sini Bu ya. Nah, ini. Setelah itu ditarik seperti ini ya. Jangan terlalu kuat ya. Nah. Ulangi lagi. Nah, ulangi lagi. Nah, kalau sahabat-sahabat sehat, sahabat tani mau menghitung silakan. Dihitung sampai 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Diulang lagi. Begitu yang sebelah sini. Ini fungsi adalah untuk meregangkan otot-otot yang capek di tulang belakang ataupun di belikat. Jadi di sini akan tertarik. Benar Bu ya? Nah, seperti ini. Nah, nanti Ibu juga bisa melakukan sendiri ya saat capek ataupun sudah merasa ada keluhan. Ini fungsinya. Ini namanya peregangan. Oke, itu tadi sahabat tani, sahabat sehat ya. Video tutorial dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Ingat, jaga pola makan yang sehat, hindari makanan-makanan yang memicu terjadinya keluhan-keluhan seperti asam urat, kolesterol, lambung, dan darah tinggi dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan channel saya bermanfaat, dan sapa pengunjung Bu ya di sana. Nah, itu sapa. Ya. Halo, sudah sembuh saya. Alhamdulillah ya. Salam luar biasa dari saya.